tadi ya harusnya ya. Sejak jam 1 di LMS, absennya jam 1 sampai jam 14.40 ya. Ya, oke. Jadi segera diabsen saja, diisi absennya. Oke, baik. Penelitian farmasi klinis. Oke, farmasi klinis itu apa? Farmasi klinis itu merupakan spesialisasi keilmuan yang meliputi untuk mengaplikasikan gitu ya beberapa keilmuan, yaitu adalah ilmu farmakologi, toksiko, farmakokinetik, biofarmaseutika, farmakoterapi gitu kan ya. Yang mana tujuannya adalah untuk patient safety. Ya, jadi tidak hanya pengobatan saja tapi patient safety. Jadi keamanan pada pasien gitu ya. Karena pasien yang yang sedang berobat itu pasti kan mereka itu harapannya adalah bisa mendapatkan pengobatan yang aman begitu. Nah, karena dituntut untuk memberikan pengobatan yang aman itu tadi, sehingga kita perlu melakukan penelitian ya di farmasi klinis untuk sebagai bahan, bisa digunakan sebagai bahan evaluasi ataupun bahan pertimbangan. Nah, ada 3 komponen farmasi klinik, yaitu yang pertama ada komunikasi, konseling, dan konsultasi. Komunikasi di sini yang bisa dilakukan pada penelitian farmasi klinik itu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi di sini yang dikatakan langsung, komunikasi langsung ya seperti kita ini ya berbicara secara langsung. Kemudian untuk yang tidak langsung itu biasanya bisa dikomunikasikan by WA, by chat, atau mungkin bahkan by tulisan. Tulisan di mana? Nah, setiap pasien itu nanti pasti mereka mempunyai, kalau di layanan kesehatan ya, entah itu di puskesmas ataupun di rumah sakit, klinik. Nah, itu mereka punya yang namanya rekam medis ya. Nah, oke, sebentar. Nah, itu melalui komunikasi tidak langsung. Karena apa? Di rekam medis itu nanti ada komunikasi dari antar profesi ya. Jadi di situ dituliskan dokter itu mendiagnosanya apa, kemudian menginstruksikannya itu pasien itu harus apa, harus bagaimana gitu ya. Nah, kemudian kalau yang selanjutnya adalah konseling. Nah, konseling ini adalah diberikan dari apoteker ke pasien ya. Jadi dari tenaga kesehatan ke pasien itu namanya konseling. Nah, ini kita biasanya juga menjadi komponen, kenapa ya, walaupun kita penelitian mungkin fokusnya untuk ambil data gitu, tapi memang secara nggak langsung memang kita akan melakukan konseling. Ketiga, konsultasi. Nah, konsultasi ini adalah kaitannya dengan komunikasi antar tenaga kesehatan. Jadi dari penelitian yang kita lakukan itu kita ada beberapa hal yang memang harus kita konfirmasi. Misalnya dokter memberikan advice apa. Nah, kemudian apakah itu sesuai atau tidak, dan mungkin barangkali ada yang kurang diberikan atau bagaimana. Nah, itu kita juga melakukan konsultasi. Nah, kemudian selanjutnya ruang lingkup penelitiannya. Nah, di sini karena gini, penelitian di farmasi itu kan banyak ya, Dek ya. Jadi nanti ada beberapa bidang. Salah satunya ya di farmasi klinik ya, karena adik-adik nanti kan akan untuk mendapatkan gelar sarjana farmasi itu adik-adik juga harus memenuhi syarat SKS yang namanya skripsi. Nah, nanti kalau misalnya memilih di farmasi klinik itu memang penelitian di farmasi klinik itu ada banyak ya yang bisa kita teliti, yaitu mulai dari sistem distribusi obat, informasi obat, penggunaan, evaluasi, seleksi obat, edukasi, dan pelatihan.
Nah, ini banyak kalau misalnya adik-adik yang skripsi itu biasanya mengevaluasi dari penggunaan obat, pola penggunaan obat tertentu pada penyakit tertentu. Biasanya seperti itu. Karena gini, setiap tempat itu pasti akan ada pola yang berbeda. Mungkin ada yang di satu rumah sakit itu untuk pengobatan mengatasi nyerinya itu lebih sering menggunakan kombinasi. Ada yang mungkin lebih sering menggunakan cukup tunggal. Nah, dari situ itu bisa kita evaluasi apakah itu memang sudah mencapai target terapinya, kemudian pasien safety-nya seperti apa. Nah, itu nanti bisa kita evaluasi. Nah, sehingga untuk melakukan penelitian seperti itu, kita perlu melakukan studi literatur. Nah, artinya apa? Sebelum kita menetapkan itu juga harus ada studi literatur ya, artinya ada literatur-literatur yang harus kita gunakan sebagai acuan. Kemudian ada referensi atau literatur yang kita gunakan. Biasanya kan kalau nyusun skripsi itu ada tinjauan pustaka. Nah, ini kan juga perlu kita tahu ya, mana yang akan kita gunakan, literatur mana yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi yang pertama itu ada primer ya, literatur primer, sekunder, dan tersier. Nah, jadi kalau itu literatur primer itu kita dapatkan dari mana? Nah, literatur primer itu kita dapatkan dari hasil penelitian. Nah, ya, mohon maaf. Jadi nanti penelitian ini adalah seperti kalau ada buka jurnal ilmiah gitu ya, seperti ini contohnya ya, JAMA, BMJ gitu ya, NEJM itu adalah jurnal-jurnal ilmiah yang biasanya mempublikasikan artikel penelitian gitu kan ya. Nah, itu kalau adik-adik menggunakan sumbernya itu dari sana, itu berarti adik-adik menggunakan literatur primer. Kemudian sekunder. Kalau sekunder itu kita gunakan abstrak dari suatu penelitian. Jadi memang biasanya kalau ada penelitian yang dipublikasi itu tidak semuanya artikelnya itu ditampilkan, Dek. Jadi tidak semuanya bisa kita akses full teksnya. Jadi kadang itu hanya ada abstraknya saja yang bisa kita baca. Nah, kalau ingin dapat full teksnya itu memang biasanya harus membayar dulu gitu kan ya artikelnya, atau harus berlangganan dulu, atau mungkin harus menghubungi autor atau penulisnya dulu seperti itu. Jadi hanya abstraknya, itu sekunder. Kalau tersier ini adalah biasanya literatur yang dari textbook atau kompendia. Jadi contohnya misalnya kalau mau tinjaunya tentang farmakologi obat ya berarti misalnya pakai dari Kadzung, at a glance, itu adalah textbook. Kalau kompendia itu seperti Martindale, seperti itu. Kemudian BNF, seperti itu ya. Itu adalah literatur tersier. Nah, masing-masing jenis literatur ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau itu literatur primer, dia itu memang update ya, Dek ya. Informasi yang disampaikan itu update, kemudian mendetil. Artinya apa? Yang namanya meneliti itu kan pasti mengambil topik tertentu. Jadi hanya topik itu yang dibahas dan itu detail. Nah, hanya saja kelemahannya kalau kita mau mencari informasi yang lebih komprehensif, yang lebih lengkap, itu tidak bisa kita dapatkan hanya dari satu artikel. Gitu. Jadi kita harus cari yang literatur yang lain. Nah, kalau yang tersier, ini memang informasinya lebih lengkap, lebih komprehensif gitu ya. Tapi dia tidak update ya. Dia kalah update kalau sama yang primer. Kenapa? Karena yang namanya buku, textbook kompendia itu pasti ada edisi-edisi gitu kan ya, Dek. Cetaknya kan belum tentu tiap tahun, tapi kalau primer ini bisa update terus gitu. Jadi mau pakai yang mana? Ya biasanya ya campuran. Kalau ada deskripsi itu biasanya ya semuanya dipakai ini, mau primer, mau tersier, sekunder.
itu dipakai semua. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Adik-adik mau butuhnya mendapatkan informasi yang apa, seperti apa, yang mana gitu. Nah, kemudian kita masuk ke metodologi penelitian. Di sini itu ada observasi atau analisis, eksperimental, dan studi deskriptif. Oke, kalau studi deskriptif ini biasanya kita penelitiannya itu mendalam. Jadi ada satu kasus yang kita dalami, jadi kita bahas mulai dari penyebabnya sampai ke terapinya satu persatu sampai detail. Nah, ini jadi lebih kepada seperti studi kasus gitu ya. Kemudian ada observasi. Ya, observasi ini sifatnya mengevaluasi, identifikasi gitu kan ya. Kalau eksperimental ini ada intervensi. Jadi perbedaan prinsip atau inti dari metode penelitian yang observasi dan eksperimental itu adalah kalau eksperimental itu ada intervensinya. Jadi kalau misalnya meneliti pola terapi pasien, jadi itu hanya observasi saja. Jadi kita hanya melihat pasiennya itu dapat apa, kemudian nanti kita evaluasi gitu. Tapi kalau eksperimental diberikan intervensi itu, misalnya kita ingin pasien itu dapat terapi apa, kemudian kita mau ngecek nih kadarnya dalam darah seperti berapa banyak, nah, gitu. Nah itu kan otomatis kita harus ada proses pengambilan darah pasien. Nah ngambil darah pasien itu saja itu sudah termasuk intervensi. Jadi itu eksperimental ya. Ini adalah contoh penelitian contoh penelitian yang observasional ya. Jadi bisa adik-adik amati itu dari metodenya seperti apa. Kemudian desain penelitian. Desain penelitian ini ada 5 macam. Ada case control, ada cohort, ada randomized control trial atau RCT, ada systemic meta-analysis, sama clinical trial. Nah, kemudian setiap penelitian di farmasi klinis itu ada time frame-nya. Artinya penelitiannya ini adalah prospektif atau retrospektif. Kalau prospektif itu berarti penelitiannya itu artinya data yang kita ambil di penelitian itu yang kita ambil saat ini dan yang akan datang. Jadi ini posisinya, misalnya kita ngambil penelitiannya itu di rumah sakit, berarti posisinya pasien itu masih di rumah sakit, gitu. Kalau retrospektif itu data yang kita gunakan adalah yang sudah lampau. Jadi biasanya yang seperti ini kita cukup ngambil data itu dari rekam medis pasien. Jadi pasiennya itu sudah bisa jadi nggak ada di rumah sakit itu udah sembuh, udah pulang gitu kan ya. Hanya saja data saat dia ada di rumah sakit itu yang kita gunakan. Itu adalah retrospektif. Kemudian desain lainnya itu ada istilah cross sectional dan longitudinal. Apa bedanya? Kalau cross sectional itu kita membandingkan dari beberapa grup atau kelompok di jadi sampel kita atau subjek penelitian kita itu ada beberapa kelompok. Dan itu yang kita bandingkan. Artinya di masing-masing kelompok itu bisa jadi punya kriteria yang berbeda. Contohnya ya, misalnya kriteria kelompok A itu adalah yang usianya 20 tahunan, B 50 tahunan, yang C itu 80 tahunan. Terus kita nanti misalnya mau membandingkan parameternya apa di masing-masing grup itu. Nah, itu adalah cross-seksional. Kemudian ada longitudinal. Kalau longitudinal ini itu lebih kepada kelompok yang kita amati itu satu, tapi itu pada berbeda waktu. Jadi mungkin sebelum dapat obat, kelompok ini itu kadar gula darahnya bagaimana, seperti itu. Saat setelah mendapat obat, kadar gulanya berapa? Nah, itu adalah longitudinal gitu ya. Jadi grupnya itu sama, hanya saja waktu yang diteliti itu berbeda. Nah, itu kemudian adalah case control study ya, yang tadi ya di desain penelitiannya, yaitu case control study ini adalah yang jelas dia penelitian yang observasional, kemudian dia itu sifatnya retrospektif, dan ini adalah suatu penelitian yang membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol. Jadi
Nanti ada yang kelompok dengan penyakit, ada yang tidak dengan penyakit, itu kita bandingkan. Jadi data yang kita dapatkan itu sudah lampau ya. Nah, kemudian ada cohort study. Nah, ini membandingkan dua kelompok atau lebih ya. Nah, kalau cohort ini bisa prospektif, bisa retrospektif. Jadi dia ini adalah penelitian yang observasional. Ini contohnya. Jadi di suatu populasi kita ambil sampel. Dari sampel itu misalnya kita lihat, kita 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 pilih ya mana yang memang dia itu pasiennya itu terbiasa merokok, ada yang dia itu tidak biasa merokok, yang tidak pernah merokok. Kemudian nanti di satu waktu dari itu kita kelompokkan, kemudian kita lihat apakah yang merokok ini nanti yang punya kebiasaan merokok ini akan mengalami kanker mulut, berapa banyak yang tidak mengalami walaupun sudah terbiasa merokok, berapa banyak yang tidak terkena kanker. Begitu pula yang memang dari awal tidak merokok ya. Apakah tetap ada yang muncul kanker mulut sama yang berapa banyak yang enggak kanker seperti itu. Kemudian ada randomized control trial. Kalau randomized control trial ini adalah pasti eksperimental dan ini juga membandingkan antar kelompok ya. Tapi subjek yang digunakan penelitian ini tuh sifatnya acak. Jadi dia nggak milih-milih gitu ya. Jadi acak, pokoknya masuk kriteria inklusi yaitu yang dipakai. Nah, kemudian kalau randomized control trial, nah ini contohnya seperti ini. Ya. Jadi kalau untuk penelitian skripsi adik-adik, makanya biasanya itu agak susah ya kalau yang randomize ini. Jadi kalau masih setara S1 biasanya kita pakai case control itu tadi. Jadi kalau dari penelitian ini tuh kita bisa tahunya dari mana? Sebenarnya dari judulnya sudah kita tahu ya. Double blind, randomize. Nah, itu adalah menggunakan metode RCT. Jadi adik-adik kalau misalnya lihat penelitian farmasi klinis itu lihatnya tuh dari mana? Dilihat dari metodenya ya. Apa yang disebutkan di sana. Ya, mohon maaf adik-adik. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya adalah systemic meta-analysis ya. Jadi kalau meta-analysis ini adalah sebenarnya penelitiannya itu desainnya itu jadi seperti ini, Dek, kalau meta-analysis itu. Jadi dia sorry. Ya. Nah, oke, sorry, Dek. Jadi meta-analysis itu saya mau ngomong apa ya tadi ya? Oh ya, jadi meta-analysis itu seperti ini. Beberapa penelitian yang sudah publis di jurnal ilmiah itu ya, misalnya punya topik yang sama. Semua yang punya topik yang sama itu dikumpulkan. Artinya yang punya kriteria sampel yang sama ya, dari hasil publikasi-publikasi itu dikumpulkan, kemudian datanya itu dijadikan satu, diolah lagi, pakai statistika yang baru lagi, dan itu terus menghasilkan suatu artikel baru. Nah, itu adalah systematic meta-analysis. Kalau ini biasanya melakukan sudah expert ya, karena kalau untuk melakukan seperti itu, publikasi ilmiahnya itu nggak cuma ratusan ya, Dek, ya, kalau bisa ribuan. Nah, ini adalah contoh systematic meta-analysis. Kita bisa lihat dari metodenya ya, dia search dia itu mencari datanya itu dari mana saja, dari Cochrane, dari Central, Medline, Embase, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah rangkumannya ya dari segi dari time frame-nya gitu kan ya, di mana di sini kita bisa lihat bahwa sorry, Dek.
Sorry, Dek, sorry. Ada urgent. Oke, ya, oke. Jadi ini adalah rekap dari desain atau metodologi penelitian yang di farmasi klinis ya. Jadi kalau cross seksional itu ya hanya saat ini, gitu ya. Tapi data yang kita pakai itu sebenarnya sudah ada. Jadi penelitiannya hanya saat ini, gitu ya. Kemudian kalau cohort tadi ada yang prospektif, ada yang retro. Kalau prospektif ya saat ini dan ke depan itu yang diamati. Kalau yang retro yang sudah lampau. Dan kalau randomized control trial itu jelas tidak bisa retrospektif ya, pasti prospektif ya kalau randomized. Nah, kalau systematic meta analysis itu pasti bisa bisa retro ya karena sudah dipublikasikan di artikel atau di jurnal ilmiah. Nah, yang perlu diperhatikan pada penelitian farmasi klinis itu yang pertama adalah jumlah subjek. Jadi kita juga harus memperhatikan penelitian kita ini kalau untuk skripsi cari aja yang jumlah pasiennya itu banyak, mudah didapatkan datanya gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah uji etik. Jadi ketika kita penelitian tidak hanya pada pasien ya atau manusia, kita ketika itu melibatkan hewan uji atau hewan coba ya, entah itu tikus, entah itu mencit gitu ya, kelinci, itu semua harus menggunakan uji etik. Kalau itu menggunakan benda mati saja itu nggak perlu etik. Tapi kalau ketika melibatkan benda hidup, nah itu yang harus menggunakan uji etik. Nah, di uji etik ini tujuannya adalah untuk menjamin keamanan dari sampel atau subjek dan juga penelitinya juga. Kemudian pemilihan instrumen ini penting. Mau retro, mau prospektif itu semua harus punya instrumen. Jadi Pak, kalau retrospektif paling tidak itu punya yang namanya lembar pengumpul data atau LPD. Kemudian metode statistik. Kalau metode statistik ini nanti kita sesuaikan dari judul penelitian maupun tujuan penelitiannya itu apa. Membandingkan. Kalau membandingkan yang seperti apa? Apakah cukup menggunakan t-test atau yang lain seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi yang pada penelitian farmasi klinis, kalau kita itu menggunakan data pasien atau manusia, itu kita harus menjaga kerahasiaan data pasien. Jadi kita nggak boleh, kita walaupun bisa melihat rekam medis pasien detail untuk penelitian kita nggak boleh menceritakan kepada orang yang kepada orang lain ya, siapapun itu nggak boleh kita ceritakan. Ya, Makanya kalau ngambil data, yang coba di-mute dulu ya. Siapa ini? Pinastika, tolong di-mute dulu, Dek. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi ya pada apa penelitian di farmasi klinis tadi saya mau ngomong apa sampai lupa. Oh ya, data pasien ya, nggak boleh kita sebarkan. Jadi kita harus menjaga kerahasiaannya. Artinya, walaupun misalnya dari sampel penelitian itu adalah mungkin tetangga kita atau siapa teman kita gitu ya, nggak boleh kita membocorkan. Kemarin loh ternyata dia itu sakit, masuk rumah sakit sini. Nggak boleh seperti itu. Kemudian eh, nama pasien itu pasti harus ditutup. Kita bisa menggunakan kode sendiri, kode atau menggunakan inisial nama. Jadi biasanya paling aman kode. Jadi misalnya pasien atas nama Muhammad gitu ya. Kita nanti misalnya kasih kode S1, artinya sampel 1 itu atas nama Muhammad. Jadi yang punya rekapan detail itu kita yang ngerti S1 itu siapa, atas nama siapa. Tapi tidak untuk dipublikasikan atau diberitahukan kepada orang lain. Itu yang penting pada farmasi klinis. Nah, untuk detailnya tentang uji etik dan lain sebagainya itu nanti akan disampaikan oleh Bu Ida dan tim ya. Baik, terima kasih. Saya berusaha